Ini udah ya simulasi ini sudah. Gitu. Nah, ini nih perubahannya. Perubahan dalam keanggotaan. Nah, baik, Ibu akan melanjutkan materinya minggu lalu. Kalau minggu lalu kan kita sudah bagaimana pendirian persekutuan yang baru. Nah, bagaimana kalau misalnya ada perubahan keanggotaan? Artinya gini, kalau minggu lalu kita belajar ada Aldi, ada Bayu, sekarang Cokro ya mau masuk gitu ya. Nah, itu bagaimana? Nah, itu nanti ada kesepakatan-kesepakatan tertentu. Apakah kepemilikannya si Cokro ini akan mengambil sebagian dari kepemilikan Aldi dan Bayu atau seperti apa? Dan bagaimana nanti kesepakatan perjanjian pembagian labanya? Nah, itu yang mau kita pelajari di dalam minggu ini ya. Perubahan dalam keanggotaan di dalam persekutuan terjadi dengan adanya penambahan sekutu baru atau berhentinya sekutu yang ada saat ini. Misalnya A, B, C, si B mau berhenti, gabung C gitu ya. Nah, nanti yang akan dibahas adalah bagaimana membuat pencatatan untuk kepemilikan yang baru. Sekutu baru biasanya merupakan sumber tambahan modal utama sebagai tenaga ahli. Kemudian struktur legal dari persekutuan mensyaratkan bahwa penerimaan sekutu baru secara tidak langsung merupakan persetujuan dari semua sekutu yang ada saat ini. Jadi ketika ada anggota yang baru mau masuk, itu semua sekutu harus sepakat menerima ya. Pengumuman publik biasanya dibuat mengenai penambahan sekutu baru sehingga pihak ketiga yang melakukan transaksi bisnis dengan persekutuan menyadari adanya perubahan dalam persekutuan. Adanya perubahan kepemilikan atau perubahan persekutuan itu harus dipublish ya. Kemudian berhentinya atau pengunduran diri seorang sekutu dari persekutuan menyebabkan pembubaran secara hukum atas persekutuan. Banyak persekutuan yang tetap melanjutkan operasi bisnisnya dan persekutuan mungkin saja membeli kepemilikan sekutu yang berhenti pada harga pembelian atau buyout price. Jadi kalau misalnya tadinya persekutuan itu A dan B saja, nah ketika ada C yang baru maka persekutuan jadi akta yang lama itu harus dirubah. Ya, dirubah menjadi akta yang baru semenjak ada C yang masuk. Nah, kemudian ketika membahas terkait dengan harga pembelian, harga pembelian itu adalah nilai estimasi. Jika yang pertama aset dijual pada harga sana dengan atau lebih sama dengan atau lebih besar dari nilai likuidasi atau nilai yang menjadi dasar penjualan seluruh bisnis. Jika bisnis tetap berjalan tanpa sekutu yang keluar tersebut. Kemudian, persekutuan diakhiri pada saat tersebut dengan pembayaran seluruh kreditur persekutuan dan penghentian bisnis. Ini kalau misalnya ada sekutu yang berhenti. Sekutu yang mengundurkan diri dari persekutuan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh persekutuan atas kerugian yang dialami persekutuan karena pengunduran diri atau disasosiasi yang legal. Disasosiasi yang ilegal. Kemudian disasosiasi yang ilegal terjadi ketika disasosiasi tersebut terjadi karena pelanggaran dalam perjanjian persekutuan atau untuk persekutuan yang dibentuk untuk waktu atau tujuan tertentu sebelum waktu atau tujuan tersebut selesai. Konsep umum untuk mencatat perubahan keanggotaan dalam persekutuan. Persekutuan sebagai sebuah entitas terpisah dari individu-individu sekutu dan penggunaan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Contohnya, entitas persekutuan tidak berubah karena penambahan dana atau pengunduran diri sekutu. Hal ini sama dengan konsep bentuk bisnis korporasi, di mana korporasi tidak perlu direvaluasi setiap terjadi perubahan pemegang saham. Persekutuan sebagai sekumpulan hak kepemilikan sekutu dan penggunaan akuntansi non-prinsip prinsip akuntansi yang berlaku umum. Banyak persekutuan yang menggunakan transaksi perubahan keanggotaan persekutuan sebagai kesempatan untuk merevaluasi aset dan kewajiban persekutuan yang ada atau untuk mencatat goodwill yang belum dicatat. Praktik evaluasi aset bersih atau pengakuan goodwill tidak sesuai dengan GAAP atau General Accepted Accounting Principle ya. Argumen penggunaan metode non-GAAP adalah bahwa revaluasi aset pada saat perubahan keanggotaan menyatakan secara lengkap kondisi ekonomi sebenarnya persekutuan pada saat tersebut dan mengalokasikan perubahan nilai aset serta kewajiban dan goodwill kepada para sekutu yang telah mengelola bisnis sepanjang terjadinya perubahan nilai. Ya, kita lanjutkan yang ini.
Contohnya aja. Oh ini contoh. Ini tadi contoh sekilas terkait dengan sekutu baru untuk membeli hak kepemilikan. Seseorang bisa memperoleh hak kepemilikan dalam persekutuan secara langsung dari satu atau lebih sekutu yang ada saat ini. Tadi seperti yang Ibu simulasikan, kalau ada C yang mau join, itu dia bisa membeli kepemilikan A dan B, atau A-nya saja gitu ya. Dalam transaksi ini, kas atau aset lain ditukar di luar persekutuan dan pencatatan yang dilakukan dalam pembukaan persekutuan hanyalah reklasifikasi modal dalam persekutuan. Kita cari soal simulasinya aja deh, teoritis nanti bisa dibaca ya. Hmm, oh, di sini nggak ada. Oke, kita kebuka aja. Perubahan keanggotaan. Itu contohnya di halaman 225 ya, bisa dilihat itu ada sekutu baru membeli kepentingan. Halaman 225 itu awalnya Aldi dan Bayu punya saldo modal masing-masing 20 juta dan 10 juta. Bukunya ada ya. Tolong dilihat di bukunya masing-masing. Itu pada awalnya Aldi dan Bayu punya saldo modal awal, Aldi 20 juta, Bayu 10 juta dengan persentase laba 60 dan 40. Kemudian ada beberapa informasi yang menjelaskan seputar kondisi terbaru. Tanggal 1 Januari, Aldi dan Bayu mengundang Citra menjadi sekutu dalam bisnis mereka. Persekutuan yang dihasilkan disebut persekutuan ABC. Nah, tadinya hanya ada Aldi dan Bayu. Citra membeli seperempat kepentingan modal persekutuan secara langsung dari Aldi dan Bayu dengan jumlah biaya perolehan sebesar 9 juta. Ingat ya, yang dibeli Citra itu seperempat diambil dari kepemilikannya Bayu dan seperempat lagi diambil dari punyanya Aldi. Nilai uang yang dikeluarkan Citra adalah 9 juta. Nah, kalau kita lihat seperempat dari 10 juta itu ada 2,5 juta ditambah seperempat dari Aldi itu ada 5 juta. Berarti total yang dikurangi dari masing-masing sekutu ada Aldi dikurangi 5 juta, Bayu dikurangi bukan dikurangi ya, dibeli oleh Citra sebesar 2,5 juta. Itu nilainya total 7,5 juta. Tapi Citra mengeluarkan uang sebesar 9 juta. Kemudian dengan membayar 5,9 juta kepada Aldi dan 3,1 juta kepada Citra. Kepada Bayu. Citra akan memiliki kredit modal sebesar 7,5 juta. Tadi ya, 30 juta dikali 0,25 dalam reklasifikasi secara proporsional dari akun modal Aldi dan Bayu. Kemudian di nomor 3, Citra berhak mendapatkan kepentingan sebesar 25% dalam laba atau rugi persekutuan. Sisa kepentingan sebesar 75% akan dibagi antara Aldi dan Bayu pada rasio laba mereka sebelumnya 60-40. Nah, jadi perhitungan setelah datangnya si Citra, eh, perhitungan untuk persentase labanya Aldi 75, jadi 45 ya, karena 75% dari 60% yang lalu. Bayu juga menjadi 30, tadinya kan 40 ya. Aldi sebelumnya 60 menjadi 45, kemudian Bayu menjadi 30 yang sebelumnya 40, karena 75% dari kepemilikan sebelumnya. Dan Citra memiliki hak kepemilikan sebesar 25%. Nah, dalam hal ini mencatat eh, pengurangan modalnya ya, pengalihan bukan pengurangan. Pengalihan kepemilikan dari Aldi dan Bayu ke Citra itu di halaman 226. Itu ada jurnalnya. Modal Aldi, modal Bayu ya, itu karena berkurang ya, secara logika itu akan berkurang. Modal Aldi berkurang 5 juta, modal Bayu 2,5 juta dan modal Citra bertambah 7,5 juta. Nah, di dalam kasus ini Citra itu membayar 9 juta. Ya, artinya menunjukkan nilai yang dibayarkan itu lebih. Nilai wajar persekutuan 36 juta ya. Kemudian nilai buku persekutuan adalah 30 juta. Nah, ini menunjukkan adanya perubahan ya, perubahan nilai. Pembayaran sebesar 9 juta dilakukan secara langsung pada sekutu individu dan tidak akan menjadi bagian dari aset persekutuan. Selisih 6 juta antara nilai wajar dengan nilai buku yang baru bisa. Yang baru bisa berupa aset yang dinilai terlalu rendah atau adanya goodwill yang belum diakui.
Aldi dan Bayu menggunakan bukti dari akuisisi yang dilakukan Citra untuk merevaluasi aset dan sepenuhnya mencerminkan perubahan nilai. Ya, jadi selisih 6 jutanya itu diakui sebagai perubahan aset. Jadi ada nilai aset ketika Citra masuk itu dilakukan revaluasi aset dan mereka mengalokasikan selisih 6 juta yang dibayarkan eh, yang dinilai pada saat Citra join ya karena awalnya 30 juta nilai bukunya kemudian ketika Citra masuk nilai wajar persekutuannya itu ada 36 juta. Nah, kemudian eh, selisih yang 9 juta itu senilai nilai wajar dikali 0,25% ya. Kemudian ini jurnalnya jadi dianggap eh, dalam kasus ini Aldi dan Bayu dapat mengakui kenaikan nilai tanah secepatnya sebelum masuknya Citra dan mengalokasikan kenaikan tersebut secara tepat ke akun modal mereka dengan rasio laba 60-40. Jadi selisih 6 juta adanya kenaikan nilai itu karena kenaikan nilai wajar. Sebelum Citra masuk mereka buat jurnalnya dulu karena mereka memiliki aset tanah maka dinilai tanahnya 6 juta modal Aldi Bayu bertambah 3.600.000 dan 2.400.000. Jadi yang harus dicatat adalah modal yang dihasilkan persekutuan adalah 36 juta ya, yang 30 juta sebelumnya ditambah 6 juta karena adanya revaluasi aset. Pengalihan seperempat kredit modal kepada Citra dicatatnya sebagai berikut yaitu dari halaman 227. Modal Aldi dan Bayu 5.900.000, modal Bayu 3.100.000, modal Citra bertambah 9 juta. Nah, itu kalau misalnya dia ada atau diakui. Kalau contoh yang pertama itu tidak belum ada perubahan. Artinya ketika Citra itu membayarkan nilai tersebut kepada masing-masing pribadi Aldi dan Bayu, tidak mengakui adanya kelebihan, tidak ada kelebihan atau tidak dilakukan revaluasi aset, maka tidak perlu dijurnal kelebihannya. Maka jurnalnya seperti yang nomor 7 di halaman 226. Tapi ketika ada perubahan nilai wajar dan mereka ingin mengalokasikan selisih nilai tersebut pada masing-masing akun modal mereka dan mereka mengakui selisih tersebut pada nilai tanah, maka jurnalnya seperti yang di nomor 8. Maka karena adanya perubahan nilai wajar, baru di jurnal itu 5.900.000 dengan 3.100.000 ya gitu ya. Karena ada perubahan nilai. Tapi kalau tidak ada perubahan nilai, jurnalnya seperti yang di nomor 7. Kemudian di halaman 229 itu sebentar ya, Ibu cek nih. Rasanya pernah ada. Di halaman 229 itu ada contoh di kasus yang pertama nilai investasi sekutu baru sama dengan proporsi nilai buku persekutuan. Contohnya total nilai buku dari persekutuan sebelum penerimaan sekutu baru 30 juta dan sekutu baru Citra membeli seperempat kepentingan modal senilai 10 juta. Kemudian di dalam kasus ini Citra harus percaya bahwa investasi senilai 10 juta adalah harga wajar untuk seperempat kepentingan dalam persekutuan dan tidak melakukan investasi sama sekali. Jadi Citra ketika mendapatkan seperempat kepentingannya itu perhitungannya ada di bawahnya itu ya investasi pada persekutuan senilai 10 juta. Kemudian tidak ada selisih antara investasi, maka
ada penambahan modal. Jadi dia tidak mengambil jatah atau tidak mengambil dari bagian punyanya Aldi dan Bayu. Kalau contoh yang pertama tadi kan dia ngambil kepemilikan Aldi dan Bayu ya. Kemudian kalau di contoh yang ini itu Citra tidak mengambil alih tapi dia menambah modal yang baru. Maka jurnalnya kas pada modal Citra senilai 10 juta. Nah, itu misalnya nilai yang dibayarkan Citra sesuai dengan nilai buku persekutuan. Nah, kasus yang kedua ini contohnya bagaimana kalau investasi sekutu baru lebih besar dari proporsi nilai buku persekutuan. Artinya misalnya gini, modal awalnya itu 30 juta ya, 30 juta. Kemudian harusnya kan seperempat nilainya itu misalnya senilai ini ya, ini contohnya nih harusnya 10 juta seperempat ya ada penambahan. Tapi dia membayarkan nilainya 1 juta, 11 juta, jadi ada selisih sebesar, ini contohnya ya di halaman 230, 30 juta ditambah dengan 11 juta dikali dengan 25. Jadi ada 10 juta 250 sehingga ada selisih nilai investasinya 750. Nah, ketika ada selisih ini, Citra telah menginvestasikan 11 juta atas kepentingan dengan nilai buku sebesar 10.250. Jadi atas nilai 10.250, Citra itu membayarkan nilai 11 juta. Jadi dia membayarkan lebih tinggi 750.000 di atas nilai buku yang ada saat ini. Nah, umumnya kelebihan investasi di atas nilai buku kepentingan persekutuan itu mengindikasikan bahwa nilai aset neto sebelumnya dinilai terlalu rendah atau jadi kalau misalnya ada sekutu baru yang mau membayar lebih dibandingkan nilai buku, itu indikasinya ada dua. Kalau enggak karena dia penilaian aset yang terlalu rendah, artinya belum dilakukan revaluasi aset, atau yang kedua ada goodwill. Gitu ya. Ada beberapa alternatif. Kalau revaluasi aset yang meningkat, itu ya nilai buku dari aset neto dinaikkan ke nilai pasarnya, seperti yang tanah tadi, kemudian akun modal nih, kalau di alternatif yang pertama itu contohnya jurnalnya itu seperti yang sebelumnya kita lihat. Ketika Aldi dan Bayu menaikkan nilai tanah sebelum Citra masuk, itu di halaman 226. Nah, kalau dia diakui sebagai goodwill, kelebihannya itu goodwill yang tidak diakui akan dicatat. Jadi ada goodwill, jadi ada akun goodwill yang baru senilai 750.000. Kemudian akun sekutu sebelumnya, kalau contoh yang pertama ya, di halaman 230 di revaluasi aset, berarti nama asetnya. Katakanlah dalam hal ini adalah nilai tanah, maka tanahnya dinaikkan dulu, kemudian nilai tersebut dibagi sesuai dengan proporsi kepemilikan kepada masing-masing modal sekutu yang lama. Nah, kemudian kalau alternatif yang kedua, berarti yang di debitnya itu bukan nama asetnya, tapi goodwill, akun goodwill. Ya, akun goodwill pada modal Aldi dan modal Bayu sesuai dengan proporsi. Kemudian kalau yang ketiga ada metode bonus pengalihan ya. Pada dasarnya metode bonus ini pengalihan saldo awal di antara para sekutu. Metode ini digunakan ketika sekutu tidak ingin untuk mencatat penyesuaian pada akun aset dan liabilitas atau mengakui goodwill. Nah, dalam metode ini, akun modal sekutu sebelumnya dinaikkan sebagai bagian dari bonus yang dibayarkan sekutu baru. Total modal yang dihasilkan persekutuan mencerminkan saldo modal sebelumnya. Nah, itu ada, ini simulasinya. Kalau di halaman 231, itu ada simulasi bagaimana ketika ada revaluasi aset neto yang meningkat. Jadi ketika ada selisih yang dibayarkan, jadi ketika Citra masuk membayarkan lebih tinggi dari nilai buku, maka selisihnya itu satu kondisinya apabila diakui sebagai revaluasi aset. Maka yang didebit asetnya tadi contoh ya tanah. Kemudian nilai modal Aldi dan Bayu itu ditambah juga. Nah, distribusi penambahannya itu sesuai dengan distribusi pembagian labanya 60-40. Kemudian yang kedua, nah ini contohnya nih ya, tanah di halaman 231 modal Aldi ini asumsikan bahwa Citra membayarkan kelebihan 750.000 atas nilai buku proporsional karena persekutuan memiliki tanah dengan nilai buku sebesar 4 juta. Tetapi penilaian buku terkini mengindikasikan tanah tersebut memiliki nilai pasar 7 juta.
Sekutu sebelumnya memutuskan untuk menggunakan penerimaan sekutu baru sebagai pengakuan menaikkan nilai tanah dan untuk menetapkan kenaikan nilai ini ke akun modal sekutu sebelumnya. Kenaikan nilai tanah tersebut dialokasikan ke akun modal para sekutu. Nah, tadi modal Aldi meningkat sebesar 1.800.000 karena ada 3 juta ya. Revaluasi aset, asetnya awalnya 4 juta, terus kemudian sebelum si Citra masuk itu ada penilaian kembali menjadi 7 juta, ada selisih 3 juta ya. Itu distribusinya tanahnya bertambah nilai 3 juta, kemudian didistribusikan ke masing-masing. Aldi 1.800.000 dan Bayu 1.200.000. Nah, kemudian investasi Citra sebesar 11 juta menjadi total modal yang dihasilkan persekutuan sebesar 44 juta. Jadi perhitungannya dari modal persekutuan AB sebelumnya ada 30 juta, ditambah adanya kenaikan nilai aset 3 juta, kemudian ditambah Citra, ya investasi Citra sebesar 11 juta. Jadi total modal yang dihasilkan persekutuan ABC itu sekarang ada 44 juta. Nah, bagian sekutu baru dari total modal yang dihasilkan, itu dilihat tuh di perkaliannya, setelah itu dijumlahkan dikali 0,25% berarti Citra 11 juta. Maka kas pada modal Citra itu sebesar 11 juta. Kemudian ilustrasi pengakuan goodwill itu di halaman 232. Itu bukan pakai goodwill. Kalau kondisi yang pertama, bagaimana kalau selisihnya itu diakui sebagai kenaikan nilai aset. Nah, yang contoh kedua itu pengakuan ketika ada goodwill. Mana kalau misalnya selisih dari kenaikan itu diakui sebagai goodwill ya. Kita lihat simulasi soalnya di halaman 232. Citra menginvestasikan 11 juta untuk seperempat kepentingan. Nah, karena itu dia harus percaya bahwa total modal persekutuan yang dihasilkan sebesar 44 juta. Perkiraan goodwill-nya 3 juta. Langkah yang pertama, 25% dihitung dulu. 25% dari estimasi total modal yang dihasilkan 11 juta. Estimasi total modal yang dihasilkan 11 juta dibagi 0,25 dibagi 0,25 total 44 juta. Kemudian yang kedua, estimasi modal yang dihasilkan 44 juta, total aset neto tidak termasuk goodwill, berarti belum dihitung selisih tadi ya. Jadi 30 juta ditambah dengan 11 juta investasi dari Citra, masih yang asli. Berarti estimasi goodwill-nya 3 juta. Nah, kemudian bagaimana cara mencatatnya? Sama kayak tadi, ya. Perhatikan tuh jurnal nomor 13 dan nomor 11. Itu perbedaannya ada pada akun yang didebit. Kalau yang diakui sebagai selisih itu diakui karena adanya revaluasi aset, makanya di debit itu nama asetnya. Tapi kalau di halaman 13, itu yang di debit adalah goodwill, nilai goodwill. Yang tadinya nggak ada goodwill, jadi ada goodwill. Kenapa? Karena eh, terjadi selisih ya, artinya Citra mau bayar lebih dan kelebihannya itu diakui sebagai goodwill. Untuk yang lainnya sama, kas pada modal Citra sebesar 11 juta. Gitu. Jadi ini dengan asumsi Citra itu setor baru ya. Jadi kalau contoh yang pertama tadi yang awal sekali itu ketika sekutu baru membeli kepentingan. Tapi kalau yang contoh yang sekarang itu sekutu baru berinvestasi. Dengan berinvestasi ini ada beberapa cara pengakuan ya. Seperti ya, kalau contoh yang pertama tadi, sekutu baru membeli Citra itu membeli kepentingan. Membeli kepentingan dari punyanya Aldi dan Bayu. Makanya ketika si Citra itu mendapatkan kepemilikan itu membeli kepentingan, modal Aldi dan Bayunya dikurangi. Modal Aldi dan Bayu pada modal Citra. Nah, tapi kalau bahasanya sekutu itu berinvestasi, kalau Citra berinvestasi artinya modal Aldi dan Bayu tetap dan ada investasi dari Citra. Nah, investasi dari Citra, ketika Citra itu berinvestasi, kalau Citra berinvestasi senilai atau sama dengan nilai buku itu nggak ada masalah. Ya, berarti hanya kas pada modal Citra senilai yang dia setorkan. Tapi kalau Citra membayar lebih besar daripada nilai buku, makanya ada 3 perlakuan yang barusan kita bahas. Ya, ada 3 perlakuan. Pertama,
Selisih lebih ini bisa diakui sebagai atau diakui karena adanya revaluasi nilai aset. Yang tadi contohnya jurnalnya tanah pada modal Aldi dan modal Bayu. Jadi sebelum Citra masuk itu selisihnya dicatat dulu sebagai penambahan nilai aset. Yang kedua, selisih ini diakui sebagai goodwill. Ketika diakui sebagai goodwill, dihitung dulu berapa nilai goodwillnya, maka jurnalnya goodwill pada modal Aldi dan modal Bayu. Dan kas pada modal Citra sesuai dengan yang dia investasikan, yaitu ya 11 juta. Kalau nilai bukunya 10 juta, terus dia bayar 11 juta, berarti kan itu lebih besar ya. Ini bahasanya yang investasi baru. Ingat ya, berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi, sekutu baru membeli hak kepentingan. Kalau contoh yang kedua ini, itu sekutu baru berinvestasi. Jadi ada uang baru yang disetorkan sama-sama mengeluarkan uang ya, sekutu baru ini mengeluarkan uang, tapi cara mendapatkan hak kepentingannya itu berbeda. Kalau yang pertama dengan membeli sebagian dari hak kepentingan milik sekutu yang lama, kalau contoh yang kedua ini dia dengan cara berinvestasi. Paham ya? Nah, kemudian ini kita bahas di dalam sekutu yang berinvestasi. Ini kita sudah sampai goodwill ya, pengakuan adanya goodwill. Nah, sekarang ilustrasi yang metode bonus. Buku di halaman 233. Ini kalau nggak punya buku pasti nggak bisa ini, nggak paham nanti. Ilustrasi metode bonus. Kalau dia menggunakan metode bonus, nah ini kita lihat dulu perhitungannya bagian sekutu baru dari total modal yang dihasilkan. Total modal yang dihasilkan udah otomatis 30 juta tambah 11 juta. Kenapa? Karena Citra investasi 11 juta. Dan hak kepentingan atau hak kepemilikan yang dibeli oleh Citra, yang akan diperoleh Citra itu adalah 25%. Makanya selalu dikali dengan 0,25. Berarti totalnya 10.250. Jurnal untuk mencatat ini itu seperti apa? Kas 11 juta pada modal Aldi 450.000. Ini tahu ya dari mana? Kemudian modal Bayu sebesar 300.000. Kemudian modal Citra 10.250.000. Ini kan selisihnya ada 1 juta. 1 juta itu dikalikan 60 dikali dengan kelebihannya 750.000. Jadi 60% 750.000 dengan 40% dari 750.000. Nah, itu dianggap bonus untuk Aldi dan Bayu. Makanya modal mereka itu bertambah. Gitu ya. Jadi itulah perbedaan ketika diakui sebagai bonus untuk Aldi dan Bayu. Kemudian minggu depan kita lanjutkan ketika ada sekutu baru tapi investasinya lebih kecil. Nah, ini bagaimana perlakuannya gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Karena ini cukup padat materinya, jadi Ibu bagi 3 aja. Minggu depannya lagi kita kuis untuk materi persekutuan aja. Ini udah lumayan. Ya, materi persekutuan mulai dari pembentukan, kemudian perubahan keanggotaan ini nanti dibagi lagi ya, perubahan keanggotaan dengan adanya anggota baru, bagaimana kalau misalnya dia membeli hak kepemilikan dari sekutu lama, bagaimana kalau dia berinvestasi. Nah, ketika dia berinvestasi, nilai investasinya ini lebih besar daripada nilai buku, nah ini ada 3 perlakuan. Ya, tergantung mana yang mau dipakai, tapi tiga-tiganya bisa dipakai. Apakah mau diakui sebagai penambahan nilai aset, apakah mau diakui sebagai goodwill, ataukah mau diakui sebagai bonus. Nah, minggu depan kita akan bahas bagaimana kalau misalnya penilaian tersebut, investasi dari sekutu baru itu nilainya lebih kecil dari nilai buku. Kalau tadi kan nilai buku 10 juta, dia bayarnya 11 juta. Kayak mana kalau misalnya nilai buku 10 juta lebih kecil, dia store uangnya hanya 9 juta. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, Silakan, Tamara. untuk link pengumpulan yang tugas kemarin belum Ibu share, Bu? Oh iya kah? Belum Ibu Iya, share? Ya ampun, maaf ya. Soalnya Ibu ini memang padat banget minggu lalu. Sebentar Ibu buat dulu linknya.
Bentar ya. Ibu share di grup ya nanti ya, atau di chat room sini juga boleh. Terkait materi ini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Ibu, Ya, silakan. untuk yang proporsi kepemilikan sekutu baru senilai 25% itu apakah udah ditentukan di awal atau Sudah harus ditentukan di awal. Biasanya di soal itu sudah dikasih tahu. Dia mau ambil hak kepemilikannya berapa persen. Jadi nggak mungkin kan ketika ada sekutu baru, misalnya nih A dan B udah punya usaha, ya. Kemudian dia mau, sebentar Ibu share dulu. Bentar ya, sebentar. Nanti lupa lagi. Itu linknya ya di chat room. Oke, gimana? Untuk persentase ya, tadi ya pertanyaan persentase itu sudah ditentukan di awal. Jadi ketika ada sekutu baru yang baru mau masuk, itu dia sudah tahu dia akan diberikan hak kepemilikannya itu berapa. Bisa 25%, bisa 30%, bisa 15%. Nah, itu tergantung aja, tergantung sekutu yang lama mau kasih hak kepentingannya berapa persen. Gitu. Jadi nggak ada sakleknya gitu untuk hal tersebut untuk persentase. Ada lagi yang mau ditanya nggak? Ini kalau nggak salah Ibu ada kok soal latihan niat pembentukan sekutu, penerimaan sekutu baru. Halaman 254 itu ya. Halaman 254 itu ada soal 15, S1511. Ini Ibu bikin folder baru deh, biar nggak keliru nanti ketika kalian ngumpulin. Itu coba dikerjakan. Minggu lalu tanggal berapa ya kita? 24 ya? Ya, Ibu 24. Ya, untuk nandai ini folder tugasnya. Nah, tugas hari ini itu kalian kerjakan soal yang S1511, penerimaan sekutu baru yang barusan kita pelajari ya. Mohon izin Ibu. Mohon izin Bu. Iya, iya silakan, Arliza. Ini drive-nya kita belum bisa akses untuk mengupload tugas Bu. Oh iya kah? Iya. Udah Ibu open loh padahal. Ini tanggal 31. Sebentar. Kita kayaknya enak kuliahnya offline ya. Tadi barusan ketemu Pak Joko ke sini. Beliau info kelas beliau itu sebelum meet itu offline. Soalnya sebenarnya saya agak susah juga menjelaskan online begini.
skemanya kayak apa gitu. Oke, nanti tentatif deh, coba ya. Ini saya share. Ini sudah, oh, nah, pantesan. Deh, coba bisa dicoba lagi. Sudah bisa upload? Sudah bisa, Ibu. Terima kasih. Mm-mm. Coba dikerjakan itu soal yang ini ya S1511. Kita kan pembagian laba sudah ya minggu lalu untuk latihannya. Sekarang kita gimana kalau penerimaan sekutu baru? Kalau misalnya nanti ketemu nilai yang lebih kecil, nggak usah dikerjakan dulu. Jadi kerjakan yang bagaimana kalau misalnya nilainya lebih besar. Karena belum kita bahas. Minggu depan baru mau kita bahas ya. Ada lagi yang mau ditanya? Izin mengkonfirmasi, Bu. Jadi untuk tugasnya S1511 ya, Bu? Iya, yang penerimaan sekutu baru ya. Baik, Ibu. Nah, Dikumpulnya nanti di drive ya, Bu? iya, kumpulnya di drive. Drive-nya udah Ibu siapin. Itu di folder yang tanggal hari ini, yang tanggal 31. Kalau yang kemarin kan yang tanggal 24 ya. Nah, itu kalian kumpulnya di 24. Jangan di luar folder ya. Sebentar, sebentar. Ini kok kayaknya... Kalian ketika buka drive itu nanti di dalam dibuka folder drive itu di dalam folder tersebut ada dua folder lagi per tanggal. Nah, jadi nanti ngumpulnya disesuaikan dengan tanggalnya ya. Yang minggu lalu itu kalian masukkan di di folder yang tanggal 24. Yang tugas hari ini itu masukkan di folder yang tanggal 31. Dibuka dulu linknya ya. Ini ada beberapa yang upload masih di folder luar. Supaya saya bisa nanti ceknya lebih mudah. Untuk materinya apa ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Sudah cukup jelas? Bisa dibaca lagi ya bukunya kalau saya review. Kalau materi minggu lalu persekutuan kita, pembentukan persekutuan yang baru seperti apa? Dengan asumsi sudah ada usaha pribadi, kemudian ada yang mau join. Nah, bagaimana pencatatannya? Nah, kemudian kalau yang minggu ini yang kita bahas bagaimana kalau misalnya sudah ada persekutuan yang lama, kemudian ada sekutu yang baru. Sekutu baru join, yang pertama ada dua alternatif, ada dua contoh kasus yang dibahas ya hari ini. Contoh yang pertama itu bagaimana kalau misalnya sekutu baru itu joinnya dengan membeli hak kepemilikan sekutu yang lama. Jadi dia dengan mengurangi hak kepemilikan sekutu yang lama. Itu yang pertama, contoh kasus yang pertama. Contoh kasus yang kedua itu bagaimana kalau misalnya sekutu baru berinvestasi. Jadi tidak mengurangi ya, tidak mengurangi atau tidak mengambil bagian dari kepemilikan sekutu yang lama. Nah, di dalam berinvestasi ini nanti akan ada dua contoh lagi. Jadi, dua contoh yang hari ini kita pelajari adalah bagaimana kalau misalnya nilai yang disetorkan itu lebih besar daripada nilai buku. Minggu depan yang mau kita bahas, bagaimana kalau nilainya lebih kecil dari nilai buku. Nah, untuk nilai yang lebih besar, ini dibagi menjadi tiga cara pengakuannya. Apakah yang pertama itu mau diakui sebagai kelebihan aset, kelebihan nilai aset karena adanya revaluasi aset. Yang kedua, kalau misalnya kelebihan tersebut diakui sebagai goodwill. Yang ketiga, bagaimana kalau kelebihan tersebut diakui sebagai bonus. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanya? Ini ada orangnya nggak ya kuliah? Nggak ada yang jawab? Cukup, Ibu. Jelas, Ibu. Cukup, Dan Ibu. cukup jelas ya. Kalau misalnya ada kesulitan, boleh tanya.
Di grup boleh, Japri boleh ya. Kalau gitu untuk hari ini Bu rasa cukup. Ibu akhiri perkuliahan untuk hari ini ya. Kita lanjutkan minggu depan. Setelah itu kita kuis. Kuis 2. Baik, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Ibu. Ibu.